wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijri Komalia, kelas 5B, Konsentrasi Manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimia. Dan adapun tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendar Yobita MM. Selamat menyaksikan. Baik, materi pertama kita akan membahas tentang pasar industri dan perilaku industri. Pendahuluan. Istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Kegiatan industri sebenarnya sudah lama ada, yaitu sejak manusia berada di muka bumi ribuan tahun yang lalu, dalam tingkat yang sangat sederhana. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia, kegiatan industri, pertumbuhan dan perkembangan semakin kompleks. Kebutuhan manusia yang semakin bertambah menyebabkan permintaan akan suatu produk akan terus meningkat. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah jika Anda ingin menjadi guru, jelaskanlah pasar industri dan perilaku industri Anda. Tujuannya untuk mengetahui konsep dari pasar industri dan perilaku industri sebagai guru. Pasar industri dan perilaku industri itu terbagi beberapa macam. Yang pertama, pasar industri dan perilaku industri adalah usaha atau kegiatan pengelolaan bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang punya nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu, pasar industri adalah semua organisasi yang membeli barang atau jasa untuk digunakan memproduksi barang dan jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke perusahaan lain. Yang kedua itu ada karakteristik pasar industri. Ada beberapa macam. Yang pertama, struktur dan permintaan pasar. Yang kedua, sifat unit pembelian. Yang ketiga, tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu kita akan masuk ke struktur dan permintaan pasar, yaitu pembelian pada pasar industri sedikit tapi memiliki nilai yang besar. Yang kedua itu sifat unit pembelian. Adalah banyak pembeli yang terlibat dalam pembelian di pasar industri. Yang ketiga tadi ada tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Pembelian di pasar industri biasanya menghadapi pengambilan keputusan yang kompleks. Proses pembelian industri yang lebih formal, penjual dan pembeli bekerja sama membangun hubungan jangka panjang. Yang ketiga itu ada perilaku pembeli di pasar industri. Yang pertama itu pembelian ulang sepenuhnya, merupakan situasi pembeli di pasar industri yang ditandai oleh pembelian ulang produk secara terus-menerus tanpa ada modifikasi. Yang keduanya ada pembelian ulang dengan modifikasi. Situasi pembelian di pasar industri ditandai oleh pembelian ulang produk oleh pembeli dengan permintaan modifikasi seperti spesifikasi, harga, persyaratan, dan pemasok produk. Yang keempat ada proses pembelian di pasar industri. Proses pembelian di pasar industri itu ada terbagi beberapa macam. Yang pertama, pengenalan masalah, penjabaran kebutuhan secara umum, spesifikasi produk, dan analisis nilai. Ada pencarian pemasok, pengumpulan proposal, pemilihan pemasok, spesifikasi pesanan rutin, dan penilaian kinerja. Yang kelima itu ada segmentasi pasar industri, yaitu 4P, produk, price, promotion, dan place. Sampai situ, sekarang kita masuk ke pembahasan. Pembahasan di sini pasar industri dan perilaku industri sebagai guru. Pasar industri dan perilaku industri sebagai guru. Di sini kami akan melihat adanya peluang pekerjaan yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan tentunya harus berkaitan dengan kemampuan yang kami miliki. Contohnya, kami kan pendidikan ekonomi, maka kami di sini akan memilih SMA karena di SMA yang ada pembelajaran ekonomi. Yang kedua, karakteristik pasar industri sebagai guru. Ini yang karakteristik tadi ada pembagiannya 3 macam. Itu struktur dan permintaan pasar. Di sini kami akan melihat bagaimana perkembangan produk kami. Kami akan membuat produk kami ini lebih menarik lagi agar sesuai dengan kebutuhan yang sekolah itu inginkan. Contohnya,
seperti sekolah yang kami inginkan tersebut memiliki permintaan guru untuk bisa atau ahli teknologi, maka kami harus bagus atau mahir dalam meningkatkan skill dalam bidang teknologi. Yang kedua, sifat unik pembelian. Di sini kami harus menyeleksi sekolah-sekolah yang kami inginkan. Yang ketiga, berbagai tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Di sini kami akan mensurvei sekolah-sekolah yang kami lamar, apakah informasi sekolah yang kami inginkan sesuai dengan data yang kami inginkan. Jika sudah sesuai dan pengumpulan data, maka kami akan langsung memilih sekolah tersebut untuk kami gali informasi ilmunya. Yang ketiga tuh ada perilaku pembeli di pasar industri sebagai guru. Ada pembelian ulang sepenuhnya. Di sini kami akan memilih sekolah SMA yang sesuai dengan produk yang kami miliki karena kami lulusan dari pendidikan ekonomi. Yang kedua, pembelian ulang dengan modifikasi. Di sini kami akan membuat produk kami lebih menarik. Contohnya, kami tidak hanya bisa menguasai teknologi, tetapi di sini kami juga harus bisa menguasai beberapa bahasa Inggris dan bahasa lainnya untuk meningkatkan nilai jual kami. Yang ketiga itu ada proses pembelian di pasar industri sebagai guru. Pengenalan masalah. Di sini kami melihat ataupun mencari informasi sekolah yang akan kami datangi tersebut atau yang kami akan lamar. Terus di sini kami melihat data sekolah tersebut, sekolah yang kami inginkan itu memilih akreditasi yang baik dan juga dekat dengan lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya ada segmentasi pasar industri sebagai guru. Ada 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Produk di sini maksudnya sebagai guru, produk yang kami miliki yaitu bisa atau mampu menguasai teknologi dalam proses belajar mengajar, dan juga kami lulusan kuliah dengan tepat waktu dan lulus dengan IPK yang memuaskan, dan serta mampu berkomunikasi dengan baik serta aktif dalam berorganisasi. Freshnya di sini contohnya sebagai guru kami memilih sekolah yang memiliki akreditasi A dan swasta dengan pendapatan yang tinggi karena dilihat dari produk yang kami miliki tadi. Yang ketiga ada promotion. Di sini contohnya kami memilih sekolah-sekolah yang memiliki mata pelajaran ekonomi di sekolah tersebut sesuai dengan jurusan yang kami ambil di waktu kuliah, yaitu pendidikan ekonomi. Sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon